Halo semuanya, hari ini saya ingin resensi sebuah buku novel yang telah saya baca minggu lalu yang berjudul Ayah. Pengarangnya Andra Hirata, penerbitnya Bentang Pustaka di tahun 2015. Dan buku ini jumlahnya sekitaran 412 halaman. Kalian percaya dengan cinta pada pandangan pertama? Di, di sini tokoh utamanya yaitu Sabari yang merasakan cinta pada pandangan pertama kepada Marlena. Jadi Marlena ini lagi tes ujian masuk SMA. Sabari yang pintar bahasa Indonesia sudah selesai. Tanpa babi bu, jawaban Sabari diambil secara paksa oleh Marlena. Lalu dicontek lah sama Marlena. Udah, selesai mencontek dan dikumpulkan, mungkin si Lena bermaksud berterima kasih. Lalu dikasihlah pulpen dia yang pegang untuk si Sabari. Entah kenapa Sabari mulai sejak saat itu jatuh cinta kepada Lena. Pulang digenggamnya pulpen itu sampai dia tertidur. Singkat cerita mereka masuklah satu sekolah bersama, yaitu di SMA. Sabari memiliki dua orang teman, yaitu yang bernama si Ukun dan Taman. Ukun dan Taman ini merupakan teman dekatnya si Sabari. Singkat cerita, Sabari selalu mencintai Marlena. Ditungguinnya Marlena pulang, ditungguinnya pas dia pergi. Apa yang orang bilang, apa yang disukai sama Marlena, dia akan selalu menjadi apa yang disukai sama Marlena. Kalau Marlena bilang dia suka lelaki yang jago berenang, maka Sabari akan berenang. Kalau Lena suka sama lelaki yang cepat larinya, dia akan latihan pontang-panting supaya dia cepat. Begitulah, dia selalu ingin menjadi yang terbaik untuk Marlena. Namun karena wajah Sabari yang jelek, si Marlena ini nggak mau dan selalu menghina si Sabari. Marlena ini tipikal cewek cantik yang selalu didekatin oleh laki-laki. Dan dia suka gonta-ganti pacar. Sampai suatu hari, Sabari pindah ke kota lain. Karena ingin melupakan Marlena. Setahun berjalan, ternyata si Sabari masih saja mengingat Marlena. Terakhir, nggak ada cara lain. Dia pulang lah ke Belitung. Kan cerita novel ini di sekitaran Belitung. Dilamarlah kerja dia di tempat buat Batakku, yang tidak lain merupakan punya si Martoni, ayahnya si Lena. Dia kerjalah di situ dengan harapan supaya dia bisa melihat Lena setiap hari. Setahun dia bekerja menjadi karyawan terbaik. Dia menjadi karyawan terbaik dengan harapan agar dapat notif dari si Lena. Ternyata harapan tinggal harapan. Si Lena nggak peduli mau dia karyawan terbaik atau enggak. Sampai akhirnya singkat cerita si Lena hamil. Dan anehnya dia nggak tahu lakinya siapa. Udah terjadilah keributan antara Marconi dan Lena di rumahnya. Sedangkan si Sabari lagi bekerja. Didengar lah. Saking cintanya si Sabari sama si Lena, dia bilang sama si Marconi, ayahnya si Lena. Saya bersedia menikahi si Lena. Maka menikahlah orang itu berdua. Dengan si Lena yang sudah hamil, tanpa diketahui siapa ayahnya. Sabari senang karena akhirnya dia bisa menikah dengan Lena. Walaupun dalam pernikahan itu mereka cuma berjumpa 3 kali. Karena setelah menikah Lena pergi entah kemana nggak tahu sama siapa. Lahirlah anak laki-laki itu yang bernama Zoro. Zoro itulah yang dirawat sama si Sabari. Dipupuk, dijaga dengan lebih kepada cerita-cerita. Si Sabari ini kan pintar buat puisi, pintar sastra. Jadi setiap hari dia buatin puisi untuk si Zoro, berbicara dengan hiperbola, membaca hikayat. Hingga akhirnya si Zoro berumur 3 tahun atau berapa lah, lupa. Datang si Lena, jemputlah si Zoro. Disitulah mulai terpukulnya si Sabari. Karena dia nggak apa, Lenanya pergi sama siapa aja boleh.
asal si Zoronya tinggal sama dia. Karena saking sayangnya udah dia sama Zoro. Dan Zoro pun sayang sama dia. Kata-kata yang pertama Zoro bisa baca, bisa ungkapkan ayah. Si Lena pergilah ambil paksa si Zoro pergi sama laki lain. Dari situlah si Sabari mulai terpukul, lama-kelamaan menjadi orang yang gila, tidak terurus. Karena nggak sampai hati, kan tadi dua temannya, si Ukun dan Tamat. Si Ukun dan Tamat ini akhirnya supaya si Sabari tidak sampai pada gila, orang itu pergilah mencari si Lena melalui surat-surat penanya. Ada surat pena yang berasal dari Medan, orang itu pergi ke Medan. Di mana surat pena berasal, disitulah dia pergi mencari si Lena. Dalam perjalanan sebulan 2 bulan, si Ukun dan si Tamat belum juga menemukan Marlena. Ketika mereka ingin kembali, salah satu dari mereka berucap, jangan dulu, masih ada satu lagi yang belum kita temukan. Setidaknya, kalaupun nanti kita tidak menemukan si Lena, tapi tugas kita sebagai teman sudah terlaksana. Setidaknya kita membantu Sabari. Soal dia nanti gila betulan, kalau nggak jumpa Malena, ya udah itu memang udah takdir dia. Berarti tugas kita sebagai teman sudah selesai. Akhirnya dibawa pulanglah, singkat cerita, Zoro ke Bangka Belitung. Dari situ sembuhlah si Sabari. Akhirnya Sabari meninggal. Dan di ujung cerita, Lena meminta kepada Zoro agar dibuatkan puisi juga di nisannya, sama seperti Sabari. Dan ingin kalau nanti meninggal dikuburkan dekat dengan kuburan Sabari, kalau masih ada tanah kosong. Gitu kira-kira ceritanya. Dadah.